Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuyun Julaiha, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Depok. Saya akan menampilkan aksi nyata saya pada modul 1.4, yaitu pengimbasan budaya positif di sekolah. Pengimbasan yang saya lakukan adalah saya mengimbaskan pengetahuan tentang budaya positif kepada rekan sejawat dengan melakukan seminar kecil yang dilakukan dengan dua metode, yaitu metode daring dan metode luring. Inilah video pengimbasan saya tentang budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, rekan-rekan sejawat di SMP Negeri 24 Depok. Izinkan saya untuk melakukan pengimbasan materi budaya positif hari ini. Shalawat dan salam kita sambungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Teman-teman, hari ini saya tidak bermaksud untuk mengajari ikan berenang atau burung terbang, tapi kita sama-sama berbagi ilmu tentang apa yang saya dapat di guru penggerak angkatan 6. Izin saya share screen terlebih dahulu. Ini ada 8A bukan ini? 8A. Bukan. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu Yun, sudah terlihat Bu. Sudah Bu. Baik, saya mulai saja. Budaya positif di sekolah. Dalam modul 1.1 kami diajarkan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau mengatakan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Menurut beliau juga bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Jadi anak bukanlah kertas putih yang bisa kita coret-coret semau kita, yang bisa kita gambar semau kita. Secara kodrat anak sudah membawa garisnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menebalkan garis tersebut, menebalkan samarnya garis tersebut, dan kita menuntunnya ke arah garis yang lebih baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang mencerminkan filosofinya bahwa pengajaran atau pembelajaran harus bisa memerdekakan dan berpusat pada murid. Pembelajaran harus bisa mengikuti kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan yang ketiga, pembelajaran yang kita lakukan tidak boleh bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, pembelajaran yang kita lakukan harus membangun budi pekerti dalam prosesnya. Jadi, dalam budaya positif, kita melaksanakan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu harus berpusat pada murid. Dan yang lain-lainnya juga akan dilaksanakan filosofi tersebut.
Bagaimana penerapan budaya positif di sekolah? Bisa dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut. Nah, ini biasanya sering kita lakukan, hanya paradigma baru yang muncul adalah bahwa bukan kesepakatan kelas yang ditempel, tetapi keyakinan kelasnya yang ditempel. Jadi perbedaan antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas, awal tahun biasanya di awal tahun pelajaran, kelas akan membuat kesepakatan bersama. Seluruh anak menuliskan apa yang menjadi keinginan mereka di dalam kertas. Kemudian setelah dikumpulkan, semua kesepakatan tersebut disatukan menjadi beberapa sesuai tipenya. Nah, kemudian nanti dituangkan dalam keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas tersebut mengandung nilai-nilai kebajikan menggunakan kalimat positif seperti contoh, cinta, mencintai keindahan, mencintai kedamaian, menjaga kesehatan, menjaga teman. Nah, itu disebutnya keyakinan. Jadi tidak ada kalimat jangan, tidak ada kalimat buanglah sampah pada tempatnya, bukan. Tetapi dalam keyakinan kalimatnya adalah mencintai lingkungan. Jadi ada nilai kebajikan. Nah, ini paradigma baru yang bisa diterapkan di kelas kita masing-masing. Selanjutnya, budaya positif yang bisa kita lakukan berikutnya adalah melakukan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang pada praktiknya nanti akan melibatkan komunikasi yang efektif antara guru dan murid. Jadi lebih banyak komunikasinya. Kita lanjutkan, Ibu Bapak. Kemudian langkah selanjutnya adalah budaya positif melalui penyelesaian masalah yang terjadi pada siswa. Bahwa jika ada anak bermasalah, maka hal pertama yang kita lakukan adalah kita teliti dulu kebutuhan dasar apa yang dia butuhkan, kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, bahwa setiap anak itu butuh bertahan hidup. 2, butuh kasih sayang dan rasa diterima. Lalu anak juga mempunyai kebutuhan penguasaan. Dia ingin bisa ini, menguasai itu. Nah, kemudian yang keempat, bahwa anak itu punya kebutuhan akan kebebasan. Dan yang kelima, anak juga butuh kesenangan. Contoh misalnya, di kelas itu anak terlihat bete sekali ketika kita ngajar gitu. Bete, malah menculik, malah gambar-gambar, terlihat tidak antusias. Bisa jadi ada 2 kebutuhan yang tidak dipenuhi, yang belum terpenuhi olehnya, yaitu dia butuh kebebasan dan dia butuh kesenangan. Setelah kita tahu bahwa kebutuhan itu yang dibutuhkan, maka kita bisa mengoreksi diri kita sebagai guru, berarti apa yang harus dilakukan. Jika banyak sekali yang tidak antusias, berarti kebutuhan itu yang harus segera kita lakukan. Oke, selanjutnya, dalam penyelesaian masalah siswa, kita bisa memposisikan posisi kita dalam 5 posisi kontrol guru. Tapi posisi yang paling baik, kita harus meningkat pada posisi 3, 4, dan 5. Kalau kita belum bisa menjadi posisi kelima, setidaknya kita posisi keempat. Belum bisa posisi keempat, kita bisa ini penjelasannya.
Iya. Dalam 5 posisi kontrol, guru itu kadang bersikap sebagai penghukum. Saya pun pernah menghukum anak. Jadi saya pun pernah di posisi menjadi penghukum. Biasanya kalau penghukum itu tipe gurunya, kalau anak salah, awas, kamu melakukannya lagi, rasakan akibatnya. Ibu akan marah, ibu akan panggil wali kelas kamu. Jadi kalimat ancaman dengan mata melotot, dengan tangan menunjuk, biasanya posisi. Nah, akibat apa yang terjadi adalah anak akan mengulangi kesalahannya lagi. Anak akan menempatkan guru di luar dunia berkualitas dia. Jadi dunia itu ada dua ya Ibu Bapak, ada dunia nyata dan dunia hayalan. Dunia hayalan disebut dunia berkualitas, dunia sempurna. Kita punya dunia sempurna yang ada dalam bayangan kita. Anak juga seperti itu. Jadi anak akan menempatkan guru jauh di luar dunia ini. Kemudian posisi kedua adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya guru ini pandai berceramah dan kalimat yang diucapkannya adalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu itu lelah sekali, ibu itu stres ngurusin kamu, dari pagi sampai siang ibu ngajar, kamu nggak dengerin. Nah ini membuat guru yang sering membuat anak itu jadi kayak merasa bersalah banget gitu. Dia nunduk biasanya begitu. Dia mengucapkan, maafkan saya bu, maafkan saya bu. Nah, ini dampaknya adalah anak merasa rendah diri. Bisa jadi di masa depan, bisa jadi nggak jauh dari setelah kejadian, anak akan merasa rendah diri. Apalagi diulang-ulang terus. Kemudian posisi yang berikutnya adalah teman. Kalau anak lagi bersalah, biasanya posisi guru yang memposisikan teman adalah, ayolah, jangan seperti itu. Lakukan demi ibu. Masa kamu tidak ingat sih apa yang ibu katakan? Ayo bantu ibu. Nah, biasanya anak yang bersalah ini akan ketergantungan. Dia tidak mandiri. Kalau sama guru lain nggak nurut, kalau sama kita nurut. Kemudian posisi yang berikutnya adalah guru sebagai pemantau. Biasanya ini teh, ayo, tidak boleh menunjuk ya. Ayo nak, kamu tahu dong peraturannya apa? Di sekolah kita apa peraturannya? Nah, jadi guru pemantau ini sering mengaitkan dengan peraturan. Nah, ini masih lebih baik dibandingkan posisi ketiga sebelumnya. Dampaknya adalah bahwa anak lebih menitipkan kepada sanksi. Oh, kalau saya ini sanksinya ini. Jadi efeknya sih dia belum tahu bagaimana memperbaiki. Nah, kemudian yang terakhir posisi manajer, ini posisi yang terbaik. Biasanya guru akan memanggil secara individu, lalu ditanya, kamu tahu kesalahan kamu apa? Bagaimana kamu bisa memperbaikinya? Jadi ditanya seperti itu. Ini posisi yang manajer. Nah, di masa depan atau di masa, ya bisa jadi jangka pendek atau jangka panjang, anak jadi tahu bagaimana cara memperbaiki diri dan mengevaluasi diri. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi lama-lama posisi kita menjadi manajer semua dalam menghadapi permasalahan. Ibu Bapak, jika nanti ada yang bertanya juga tidak apa-apa, menuliskan di kolom chat, silahkan, atau bertanya secara langsung, silahkan. Baik, kita lanjutkan materi kita. Nah, kemudian ada metode yang ditawarkan dalam penyelesaian masalah siswa, yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah lanjutan dari ada 3, hukuman, lanjut ke konsekuensi, lanjut ke restitusi. Hukuman biasanya bersifat negatif, berdampak negatif. Kalau konsekuensi itu
tidak negatif, tidak positif. Jadi posisinya netral. Nah, kalau restitusi itu dampaknya akan positif. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi udah salah, kembali ke kelompok, dipermalukan, dianya jadi malu. Nah, kalau dalam restitusi tidak, justru karakter dia akan lebih kuat ketika bergabung lagi dengan kelasnya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalahnya sendiri, membantu murid untuk berpikir tentang apa yang mereka ingin atau mereka ingin menjadi apa, atau bagaimana mereka bisa memperlakukan orang lain dengan baik, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah kamu, solusi apa yang bisa kamu tawarkan untuk masalah-masalah kamu. Jadi kita lebih banyak bertanya kepada dia, kepada siswa. Nah, itu berikutnya akan saya tampilkan metode segitiga restitusi. Ketika anak bersalah, misalnya anak tidak memakai sepatu hitam di hari Senin, dia malah memakai sepatu putih. Maka hal pertama yang kita lakukan adalah kita panggil dia secara berdua. Tidak boleh kita menanyai anak di depan teman-temannya. Jadi kita panggil berdua, kemudian kita stabilkan identitas dia. Kita stabilkan identitas dia. Apa kamu tahu kenapa ibu panggil kamu ke sini? Biasanya anak udah tahu, atau yang kalau belum tahu kita kasih tahu. Kemudian kita stabilkan dia. Nah, sebetulnya bersalah itu tidak apa-apa, berbuat salah itu tidak apa-apa. Setiap manusia pasti pernah punya salah. Ibu juga pernah punya salah, guru-guru lain juga pernah punya salah. Tidak apa-apa, yang penting kita tahu apa salah kita. Setelah distabilkan identitas anak itu, kita lakukan validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan kepada anak tersebut, kamu pasti punya alasan kenapa memakai sepatu putih. Coba kasih tahu ibu. Lalu dia ceritain kenapa pakai sepatu putih. Nah, terus kita bertanya, menurut kamu apakah pakai sepatu putih itu di hari Senin boleh atau tidak? Salah atau tidak? Nah, nanti dia menjawab, salah Bu, seharusnya ini. Nah, kemudian setelah validasi tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinan. Kira-kira nih menurut kamu, keyakinan kelas apa, peraturan sekolah apa yang sudah kamu langgar? Oh, misalnya nanti dia menjawab, peraturan dalam berseragam Bu, peraturan dalam disiplin Bu, nanti dia menjawab itu. Terus kita tanya lagi, nanti besar nih kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Nah, nanti dia akan menjawab, terserah dia jawab apa, nanti kita respon dari jawaban dia. Kemudian kira-kira Nina, kamu kan udah salah nih pakai sepatu putih. Solusi dari untuk kira-kira memperbaiki kesalahan kamu apa solusinya? Nah, jadi itu adalah 3 metode segitiga restitusi yang bisa kita lakukan. Memang butuh kesabaran karena memanggil anak satu persatu. Memang itu butuh kesabaran, kita kadang-kadang nggak sempat untuk komunikasi seperti itu, tapi seperti yang saya dapat dalam materi, bahwa ini akan membentuk anak di masa depan, anak-anak Indonesia yang lebih baik, yang bisa menghargai diri sendiri, yang jika bersalah dia tahu kesalahannya dan cepat memperbaikinya. Itu tujuan budaya positif yang tujuannya akan besar di masa depan. Baik, itu Ibu Bapak materi kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak.
Baik, silakan jika Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Boleh bertanya, tidak apa-apa. Silakan. Pak Ustadz, Baik, Bu Yu, ya. Boleh, Bu Yu, menyimak saya. kah? Ya, boleh saya bertanya, Bu Yu. Bisa dengar, Bu Yu, suara saya? Ya, siap. Bisa dengar? Bisa. Bisa dengar, ya. Baik, sangat menarik kalau tadi dibicarakan tentang segitiga restitusi yang mungkin baru kita kenal di kurikulum Merdeka Belajar sebelumnya. Ya barangkali kita langsung memvonis anak gitu ya, jika anak itu bersalah. Nah, pertanyaan buat saya adalah apakah restitusi itu harus kepada individu atau bisakah kepada kelompok? Itu mungkin Bu Yun yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sabar. Ya. Restitusi memang harus dilakukan per individu. Jadi kenapa per individu? Karena respon anak akan berbeda. Karena ini adalah solusi yang akan diungkapkan oleh anak. Jadi kalau individu, maka penanganannya jadi akan sulit. Kita tidak tahu apa isi hati anak. Nah, kalau misalnya rame-rame, biasanya anak itu kan nggak terbuka, gitu. Nah, walaupun kesalahannya mungkin sama, berkelompok, misalnya anak itu melakukan tawuran, sama lah gitu ya semuanya. Tapi tetap dalam restitusi, maka satu-satu yang secara individu yang akan ditanya. Makanya restitusi ini memang paradigma baru yang banyak yang bilang bahwa harus dibutuhkan kesabaran yang luar biasa dari guru. Dan apakah tugas BK saja? Tidak. Ini adalah tugas semua walas, semua guru, nanti bermuara akhirnya kepada guru BK juga. Jadi guru BK yang nantinya akan menjadi ujung tombak dalam penyelesaian akhir. Tapi di awal dalam restitusinya kita misalnya sebagai walas bisa melakukan hal tersebut dengan seizin guru BK. Itu Bapak. Ya, Bu Yun, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan, Bu ya. Jadi untuk kurikulum Merdeka Belajar itu tentang restitusi mungkin sangat penting karena setiap anak pun pasti ada yang bersalah gitu, ada yang bersalahnya kecil besar, dan itu harus penanganan dan butuh kesabaran buat kita, khusus mungkin guru BK ya, dan juga kesiswaan. Ya Bu Yun, terima kasih atas jawabannya ya. Ya. Baik teman-teman, terima kasih semua atas kehadirannya di Zoom ini. Mudah-mudahan semuanya disehatkan, mudah-mudahan semuanya diberi kesabaran sebagai pendidik hari ini, seterusnya, dan masa depan. Baik, saya tutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Izin mengundurkan diri. Saya juga melakukan pengimbasan budaya positif secara luring dengan teman satu CGP, yaitu Bapak Ustadz Sabar. Inilah pengimbasan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan pengimbasan materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kami berdua adalah calon guru penggerak angkatan 6 Kota Depok. Saya Yuyun Julaiha dan rekan saya Sabar Sabit. Kami berdua akan berkolaborasi untuk memaparkan materi tersebut. Materi pertama akan dipaparkan oleh Bapak Ustadz Sabar. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, saya akan memaparkan tentang
filosofis KDH Ki Hajar Dewantara tentang budaya positif. Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi pendidikan dan pengajaran itu satu kata, tidak bisa dipisahkan menurut Ki Hajar Dewantara. Lanjut. Menurut KDH, Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KDH, KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Jadi beliau ungkapan ini adalah ketika sebuah pendidikan tereliminasi, pendidikan jauh daripada nilai-nilai siswa yang berkarakter, maka menurut beliau tempat persemaian agar siswa itu bukan hanya sekedar ilmu yang didapat, tapi pendidikan karakter budaya juga didapatkan oleh para siswa. Lanjut. Nah, dalam hal ini ada 3 sifat dalam filosofis KHD, yaitu guru bersifat sebagai among sesuai dengan semboyan atau trilogi Ki Hajar Dewantara, diantaranya Tuturi Handayani. Yang kedua, pembelajaran sesuai dengan kode alam dan kode zamannya. Jadi kita tidak bisa memvonis, bahkan kita tidak bisa memprediksi di lempengan mana itu siswa bisa berpikir dengan baik. Maka budaya-budaya positif inilah kita tanamkan pada para siswa. Yang ketiga, kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran dan evaluasi. Selanjutnya adalah penerapan budaya positif di sekolah, yaitu kebutuhan dasar manusia. Disadari atau tidak disadari, manusia butuh yang namanya akan keperluan, diantaranya adalah kebutuhan bertahap hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau belonging. Yang ketiga, penguasaan atau power. Yang keempat, kebebasan atau freedom. Dan yang kelima, kesenangan atau fun. Jadi 5 ini adalah merupakan dasar utama manusia dalam menerapkan kehidupan, menjadikan kebutuhan manusia lah gitu. Kita semuanya akan 5 ini. Lanjut. 5 posisi kontrol sebagai guru atau pendidik. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Jadi di bagian mana kita sebagai penghukum? Di bagian mana kita sebagai pembuat rasa bersalah? Yang ketiga, di tempat mana kita sebagai teman pada pendidik atau siswa? Dan yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, di bagian mana kita sebagai manajer? Lanjut. Nah, ini barangkali budaya positif yang akan kita terapkan dalam kurikulum Merdeka Belajar. Selanjutnya tentang posisi kontrol akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Ibu Yuyun Julia SPD. Kami silakan. Terima kasih Pak Ustadz yang memaparkan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa untuk memulai budaya positif, mulai dulu dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang tadi Pak Ustadz bilang, bahwa apapun yang kita lakukan sebagai guru harus berpihak pada anak. Baik, sebelumnya Pak, kebutuhan dasar sebelum yang dua tadi. Nah, budaya positif yang diajarkan di modul 1.4 adalah bagaimana menerapkan disiplin kepada anak, tetapi meninggalkan kesan yang baik di masa depan. Itu tujuan budaya positif. Jika ada anak yang bermasalah, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah pahami dulu kebutuhan dasar manusia, kebutuhan apa yang tidak didapat oleh anak tersebut. Misalnya, ketika ada anak yang saat belajar dia kerjanya tiduran, seperti mengantuk, berarti kebutuhan apa yang tidak didapat oleh anak itu? Oh, mungkin anak itu
kebutuhan nomor 1 bertahan hidup, berarti kebutuhan tidurnya yang tidak cukup. Oh, anak itu kok senang banget kalau apa-apa mainan di kelas. Oh, berarti kebutuhan akan kesenangan yang dia tidak dapat. Kalau kita udah tahu kebutuhan apa yang dia tidak dapat, kita bisa lanjut ke penyelesaian masalah berikutnya. Selanjutnya, kemudian ketika ada anak yang bermasalah, maka posisikan kita sebagai guru, usahakan berada di posisi nomor 3, 4, dan 5. Tetapi secara bertahap, memang secara bertahap. Posisi 1 adalah posisi penghukum. Posisi kedua adalah biasanya pembuat rasa bersalah. Ketiga, kita berada di posisi teman. Dan yang keempat, kita berada di posisi pemantau. Dan yang paling baik adalah ketika kita berada di posisi manajer. Kita akan lihat penjelasan dari 5 posisi tersebut. Di 5 posisi kontrol, yang pertama adalah penghukum. Biasanya tipikal guru seperti ini, jika ada anak yang bersalah, dia itu senang sekali. Kamu kenapa terlambat? Lari 10 kali lapangan, 10. Senang sekali menghukum. Puas rasanya kalau sudah menghukum. Tulis 100 kali. Saya tidak akan mengejar PR, saya tidak akan mengejar. Jadi tipikal penghukum. Anak TK yang gak berdaya seperti itu, ya. Kemudian tipikal kedua adalah pemberi rasa bersalah. Dia sudah tidak melotot matanya, agak lebih rileks, tetapi dia seperti ini. Aduh, kamu itu kenapa sih berbuat seperti itu terus? Diulang lagi. Biasanya kalimat guru akan keluar seperti itu. Jadi gimana caranya supaya anak itu merasa bersalah? Anak itu dibuat menunggu, dibuat seperti bersalah. Itu posisi yang kedua. Posisi ini yang tadi posisi penghukum dan posisi pemberi rasa bersalah, efek di masa depan itu akan sangat buruk. Akan sangat buruk di 10-20 tahun yang akan datang. Kita tidak akan menyadarinya. Dia akan menjadi pribadi yang mau melakukan positif apapun tetap aja salah. Jadi efeknya kan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah efek teman. Kamu terlambat lagi hari ini, seharusnya jangan terlambat lagi ya. Tapi ya sudah lah, nanti ibu coba cari solusi ya buat masalah kamu ya. Saya masih silakan masih. Ayo sama bapak ngobrol, nanti kita bicarakan masalah kamu. Nah ini tipikal teman ini seolah-olah sepertinya baik, tetapi ada efek tidak baiknya adalah anak menjadi bergantung kepada kita. Dia tidak takut kepada guru lain, tapi ke kita nurut. Kemudian yang keempat, berikutnya adalah posisi sebagai pemantau. Nah, pemantau ini dia agak lebih bagus dibanding teman. Anak diajarkan oleh kita mengakui kesalahannya. Kita tahukan kembali dengan keyakinan dia tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Kamu ingat tata tertib di sekolah apa saja? Jadi kalau pemantau itu tipenya balik lagi ke peraturan, kamu sudah baca peraturannya, kamu sudah tahu apa ya? Jadi kalau pemantau ya, anak akan nurut juga seperti itu, tetapi anak tidak tahu apa sih manfaatnya. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi ini adalah memposisikan guru. Jadi guru itu kalau anak bersalah, anak dikasih tahu salahnya apa dan anak ditanya, kamu mau solusi seperti apa. Jadi kalau manajer itu tidak menawarkan kamu harus seperti ini, karena kamu bersalah maka harus ini. Kalau yang manajer itu, kamu dari kesalahan kamu, solusi apa yang bisa kamu tawarkan kepada kamu.
Jadi itu posisi manajer. Di masa yang akan datang, di 10, 20, 30 tahun yang akan datang, akan lebih baik untuk jiwanya dibandingkan posisi 1 dan 2. Berikutnya. Nah, kemudian solusi budaya positif yang ditawarkan adalah metode restitusi. Jadi ada segitiga restitusi, metode baru dalam penanganan masalah. Kemarin juga saya dengan Pak Ustadz, karena bukan guru BK, jadi baru tahu gitu ya, masih belajar. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir seperti apa yang mereka ingin menjadi seperti apa dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, itu saya akan contohkan melalui sedikit drama dengan Pak Ustadz. Ceritanya Bapak jadi murid, saya jadi guru. Ayo Pak, Bapak ceritanya pakai sepatu kulit di hari Senin, Pak. Ceritanya ini berada di ruangan, jadi saya panggil murid saya bernama Sabar ke ruangan. Selamat pagi, jangan sabar namanya Budi aja ya. Selamat pagi Budi. Sudah sarapan? Sudah Ibu. Apakah Budi tahu kenapa Ibu memanggil Budi di ruangan ini? Saya tahu kesalahan saya. Menurut Budi boleh tidak memakai sepatu? Sebetulnya tidak apa-apa nak berbuat kesalahan itu. Tiap manusia pasti punya salah ya. Tiap manusia berbuat salah itu wajar, tidak apa-apa ya. Yang tidak baik adalah kamu mengulanginya. Jadi kamu berbuat salah tidak apa-apa karena manusia memang wajar ya. Kamu juga tadi tahu ya kesalahannya, yaitu memakai sepatu. Seharusnya memakai sepatu ya. Nah kemudian tadi kamu salah ya. Kira-kira kamu punya cara nggak memperbaiki kesalahan kamu? Saya memakai sepatu yang terlalu jadi kamu nanti bilang sama ayah sama ibu, kalau sepatunya memang rusak, beli ya. Sepatunya basah atau rusak? bahasa rusak. Oh, basah dan rusak. Jadi solusinya akan bilang ke mama untuk belikan sepatu baru. Baik, nanti ibu lihat ya minggu depan apakah sudah pakai sepatu putih ya? Sepatu hitam ya. Terima kasih Budi sudah kesini. Silakan kembali. Terima kasih. Baik, itu ada 3 hal di metode restitusi. Baik, tidak ada di layar tapi akan saya sebutkan. Hal yang pertama dilakukan adalah stabilkan identitas dulu. Jika anak bersalah, maka stabilkan identitas dulu. Biasakan berkata bahwa bersalah itu tidak apa-apa. Semua manusia pasti pernah berbuat salah. Yang penting kita tidak mengulangi lagi. Sepertinya sederhana, tapi itu efeknya akan besar di masa depan. Kemudian hal yang kedua dilakukan adalah identifikasi masalahnya. Dia salahnya apa? Tanya, kamu dipanggil ke sini kira-kira kesalahannya apa? Jadi jangan kita yang menyebutkan kesalahan dia, tapi biarkan anak yang ngomong salah dia apa. Jadi itu namanya identifikasi masalah dia sendiri. Dan yang terakhir itu namanya validasi kesalahan.
Dan yang terakhir adalah, saya lupa, identifikasi masalah, identifikasi identitas, validasi kesalahan, dan yang terakhir adalah tumbuhkan keyakinan. Jadi yang terakhir, solusi apa yang bisa kamu lakukan dengan kesalahan kamu? Apa yang bisa kamu lakukan kalau kamu salah seperti ini? Jadi solusi itu datangnya dari anak, bukan dari kita. Biarkan anak yang ngomong, saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini. Kita lurusin aja. Kalau kamu matahin pulpen, saya matahin pulpen teman saya, berarti masalah yang akan dia tawarkan apa? Jadi biarkan dia menawarkan solusi agar dia biar bisa berpikir, oh kalau saya salah solusinya gitu ya. Itu metode restitusi yang diajarkan. Baik Bapak, silakan dilanjutkan. Ada satu kasus mengenai Sabrina. Iya, ini contoh Pak Lukman. Baik, selanjutnya pertama kasus yang pertama itu Sabrina hari itu bangun terlambat di sebuah kasus dan terburu-buru sampai di sekolah. Ia pun artinya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa ia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Lalu Pak menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, maka Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatumu. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang coba sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencoba sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Itu kasus yang biasa terjadi di kita. Dan mudah-mudahan dengan adanya materi seperti ini bisa sedikit demi sedikit kita perbaiki. Ternyata memang anak ada alasan kenapa dia pakai sepatu seperti itu. Ya. Jadi tidak berkokok-kokok dan tidak langsung memponis anak, karena tugas kita adalah mendidik dan memperbaiki perilaku karakter anak yang belum baik menjadi baik. Itu saja barangkali dari kami. Cukup sekian, terima kasih, dan kami akhiri dengan Bu Yuyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Boleh ambil es krim. Demikian video aksi nyata modul 1.4 saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.